Halo, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kasdam 17 Bulawasi bersama Bapak Danrem. Jadi Bapak Danrem ini yang menguasai di wilayah Nabire. Saya Kasdam, posisi saya ada di Jayapura. Jadi pada sore sampai dengan malam hari ini yang kita lakukan adalah silaturahmi dengan Forkopimda, kemudian baik itu provinsi maupun kabupaten, beserta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang ada di wilayah Nabire. Jadi dalam hal ini kita selain silaturahmi dalam rangka buka puasa bersama, kebetulan juga saya hadir di Nabire ini mewakili Bapak Pangdam. Jadi sebenarnya tujuan dari acara ini adalah tidak lain kita ingin sharing, kemudian ingin kita bertukar pendapat, berkolaborasi untuk memecahkan semua permasalahan yang ada di Nabire. Memang tadi sudah sempat kita diskusikan bersama, beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus yang ada di seputar kita. Tentunya rekan-rekan media juga sudah mendengar, kita tidak bisa menutupi lagi, dan ini memang sudah diketahui oleh masyarakat dan juga media bahwa banyak kejadian yang sudah terjadi, baik itu ada di wilayah Timika maupun ada di Nabire. Jadi tentunya kami dari pihak TNI akan selalu mengevaluasi, akan selalu mengoreksi dan selalu juga mengkaji ulang bagaimana pengamanan dan sistem keamanan yang kita lakukan di wilayah. Tentunya dengan ada kejadian ini kita akan melakukan satu investigasi sampai sejauh mana ini terjadi. Tentunya ini masih berproses, ya, berproses dan berjalan. Saya hadir di sini juga bersama unsur-unsur, baik itu dari Pemdam, baik itu dari staf intelijen Polda. Kita menginvestigasi. Yang jelas dari kami menyampaikan dengan adanya kejadian kemarin, ini adalah satu hal bentuk provokasi dari pihak OPM kepada TNI, dan ini juga bagian dari kita semua sebagai stakeholder yang ada di Nabire, baik itu keamanan maupun masyarakat. Tadi kita sudah bahas, ini sebenarnya bukan tanggung jawab satu atau dua, baik itu TNI maupun Polri, semua. Tadi kita sudah mendengar tokoh adat yang mewakili seluruh adat di suku Dani, suku apalagi tadi ada berbagai macam suku, dia minta maaf. Ya, Bapak itu minta maaf kepada kita bahwa itu adalah masyarakat mereka, mereka bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini saya tidak masuk kepada materi terjadinya kasus yang ada di Legari, tapi yang saya inginkan adalah satu, bagaimana solusi ke depan. Tentunya ini dalam proses ataupun untuk bidang kami keamanan, tentunya kami akan mengevaluasi dan kita akan lakukan, kita akan lanjutkan dengan satu tindakan juga. Tapi yang paling utama adalah solusinya bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi. Ya, karena apa? Tadi kita sudah mendengar dari Ibu Ketua, Ibu Dewan, bahwa ternyata mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka berjalan membawa senjata di kota, di pinggir-pinggir kampung. Ini kita lihat berarti harus ada masyarakat yang menyampaikan ini, sehingga kita tahu kan, karena TNI ini kan kita butuh dukungan, support. Kita juga harus mendapatkan informasi yang valid. Ada orang terus kita tangkepin, terus kita razia dan sebagainya, tidak. Nabire ini awalnya adalah suatu daerah Papua yang aman. Semua di sini terdiri dari berbagai macam suku, agama. Tapi ada keterlibatan ini, baca ada. Tapi ada objek-objek yang bisa dilakukan oleh Polri juga ada. Dan itu semua ada aturannya, ya. Jadi kalau misalkan ada permintaan
Contohnya untuk pengamanan tentunya harus ada aturan, kita pegang kepada aturan. Makanya tadi saya bilang ini perlu ada investigasi, kita harus mencari, mengevaluasi sampai sejauh mana. Tapi yang kita ketahui bahwa keberadaan dari perusahaan ini pun sudah tadi dari Pak Sekda menyampaikan bahwa ada izinnya, secara resmi ada izinnya. Nah itu yang ada di lapangan. Tapi keberadaan satuan anggota yang ada di sana itu yang harus kita harus proses, harus kita lihat sampai sejauh mana. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Satu lagi kan BNPB mengklaim banyak hal yang mereka sampaikan bahwa TNI datang itu untuk membunuh masyarakat. Sekarang teman-teman media lihat apa yang dilakukan TNI di tanah Papua. Kita membangun jembatan, kita membangun dan juga membuat pompa air, ya, manunggal TNI untuk masuk air, kemudian membangun gereja, membangun masjid, TMMD. Apa OPM bangun itu? Kemarin kita sama-sama lihat ada program MBG. Kita membangun SPPG di beberapa tempat. Sampai dengan saat ini pun kita masih lakukan itu. Untuk itu, terakhir saya sendiri terlibat langsung waktu mungkin ini di Nabire tidak ada danau ya, di Sentani itu ada danau. Supaya teman-teman media tahu, ada danau di sana, ada anak-anak sekolah yang harus ke sekolah, itu dia menyeberangi danau itu tiap hari. Nah, ada kalanya dia terlambat ke sekolah karena tidak ada perahu atau kapal yang mengangkut, ya, karena terbatas. Akhirnya kami atas perintah Bapak Panglima TNI, Pak Wakil Panglima TNI, Pak Kasat, kepada Bapak Pangdam, kita bantu. Bekang kita turun dengan speed, dengan perahu karet tiap hari. Sekarang tiap hari mereka mengantarkan anak-anak sekolah. Itu adalah tujuannya ada itu, bahwa anak-anak sekolah itu merupakan generasi muda Papua. Mungkin di Nabire ini pun ada, di sini ada sekolah yang sudah dibangun Bapak Danrem. Saya tidak perlu jelaskan. Saya juga pernah ke sini beberapa bulan yang lalu untuk meresmikan pembangunan gereja DMMD di sana, kemudian juga pastori, kemudian kepada anak-anak kita yang dari pondok di sana. Itu adalah bagian dari kita sebagai TNI untuk membangun tanah Papua. Tadi sudah kita diskusikan, tanah Papua ini tidak bisa hanya oleh TNI dan Polri. Semua harus terlibat di dalamnya. Untuk itu kita hadir di sini, perlu ada diskusi. Yang bisa kita tarik kesimpulan, semua masalah yang ada di wilayah pasti ada solusinya. Sekarang bagaimana stakeholder yang ada ini bisa bersatu. Kita melihat tadi ada para ondo dan semua pada ketua. Saya bisa tarik kesimpulan, mereka harus sering bersama-sama berkumpul menyelesaikan masalah bersama-sama. Saya yakin itu pasti ada jalan keluar. Mungkin itu ya. Oke. Cukup ya. Hamdani ini apakah diberikan kenaikan pangkat? Oh tidak. Saya tidak sampai ke situ. Jadi saya sekali lagi sampaikan bahwa proses atau permasalahan kasus yang ada di Gari itu masih dalam investigasi. Mungkin ada video yang tersebar ya di media yang terbakar itu ya, itu pun masih dalam investigasi tim forensik. Karena kita tidak bisa langsung menyampaikan ini, karena semua harus sesuai dengan hasil tim forensik ya. Kodim Maros sudah menyatakan bahwa beliau gugur karena kasus ginjalnya di sini. Oh ya, saya belum Kodim sudah mengetahui datanya, dari Kodam belum mengetahui datanya, itu mustahil. Siapa yang sampaikan itu? Dari Kodim Maros. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Belum cek. Ya. Jadi mungkin dengan kejadian ini apakah ke depan mungkin TNI sendiri tetap akan melakukan pengejaran. Kalau kita tahu ini aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini cukup brutal. Ya, pasti. Saya kan sudah sampaikan tadi kan bahwa untuk kelompok-kelompok ini, bahwa negara harus hadir. Tadi Pak Sekda juga menyampaikan, negara harus hadir dimanapun berada. Kita tidak boleh kalah dengan bentuk-bentuk yang sifatnya teror. Ya, oke ya. Baik. Terima kasih.